Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi setiap saudara dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi hati setiap kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambutlah Raja kita yang telah lahir bagi kita semuanya, yang telah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah
Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kami puji, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita angkat tangan kita bagi Dia Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Ditinggikan, dimuliakan, selama-lamanya. Layakkan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Oh haleluya. Ia dalam ya dalam ya dalam Ia dalam ya dalam Yesus Tuhan. Kami sembahkan. Engkau baik Tuhan. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita meninggikan Dia, Raja di atas segala raja yang telah lahir bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name
sambut kelahiran Dia. Mari kita sambut kedatangan Dia ke dunia. Haleluya. Yesus Kristus telah lahir bagi kami. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Sorak-sorai bagi Tuhan, sebab kita surga bergema. Haleluya. Bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab kita surga bergema. Akan dari pulau-pulau akan terdengar puji-pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Yang di surga yang disembah. Haleluya. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terpujilah nama Tuhan. Mari dengan sukacita naikkan pujian ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah bagi Tuhan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita
melakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Rajamu. Sekali lagi permaklukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Rajamu mulia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang telah lahir. Haleluya. 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 Biar puji-pujian terus kami naikkan kepada Yesus Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria.
duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Dan kami puja Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami Yesus, yang kami sembah selama-lamanya Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah Engkau, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kalau kami boleh beribadah merayakan Natal di ruangan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap daripada kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Philadelphia yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Selamat merayakan Natal tahun 2022. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Natal yang akan memberkati setiap daripada kita.
Kita bersyukur saudara karena 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saat Yesus lahir saudara, dia lahir sebagai seorang bayi. Kita tahu waktu seorang bayi lahir, maka bayi tersebut biasanya akan mendapatkan hadiah dari kerabat atau juga keluarga orang tua bayi tersebut. Saat Yesus lahir saudara, dia pun menerima hadiah dari orang-orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya sudah sempat bagikan bahwa kita pun harus membawa hadiah kepada Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya memperingati hari kelahirannya. Yang pertama saudara, emas itu bicara tentang cinta kasih kita, our heart as an offering. Bukankah cincin pernikahan terbuat dari emas? Kenapa? Karena emas itu tidak seperti perak atau tembaga. Emas itu sifatnya abadi, sifatnya murni. Alat-alat yang digunakan oleh bangsa Israel untuk beribadah di perjanjian lama semua terbuat dari emas. Hari ini saudara kita perlu pastikan bahwa hati kita seutuhnya kita persembahkan hanya untuk Dia. Yang kedua saudara, kemenyan ini bicara tentang kehidupan doa dan penyembahan kita. Our life honoring God. Kehidupan kita saudara menyembah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Di perjanjian lama saudara, kemenyan juga digunakan untuk membangun mezbah. Bahkan kemenyan juga digunakan untuk pembakaran ukupan yang diletakkan di depan tabut perjanjian. Saya percaya waktu kita senantiasa membawa doa, pujian, penyembahan kita, itu menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga saudara, mur bicara tentang pelayanan kita, our hand serving God. Saudara, mur dalam perjanjian lama itu digunakan sebagai salah satu ingredient, bahan dasar untuk minyak urapan. Dan minyak urapan itu digunakan untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya sebelum mereka melayani Tuhan. Minyak urapan saudara terbuat dari mur. Saya berdoa seluruh kita Philadelphia, keluarga besar, kita semua terus giat melayani Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tahun ini saudara, sebaliknya, saya rindu setelah kita mengerti bahwa kita harus membawa persembahan hadiah kepada Tuhan. Sesungguhnya waktu Tuhan lahir ke dunia, Dia juga bawa hadiah buat saudara dan saya. Yesus lahir ke dunia saudara, benar kita harus seperti orang Majus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Heart, honor, hand. Hati kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Dia. Tetapi ternyata saudara, Yesus juga lahir dengan membawa hadiah buat Anda dan saya. Judul khotbah saya hari ini adalah hadiah Natal. Inilah saudara hadiah Natal yang terindah. The greatest Christmas present. Mari siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Saudara, ternyata ada 3 hal, 3 hadiah yang kita terima lewat kelahiran Yesus, lewat peristiwa Natal. Matius pasal yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lompat ke ayat 17 dan 18. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Satu bagian firman Tuhan lagi saudara, Lukas pasal yang kedua,
ayat pertama, ayat kedua, dan juga 6 dan 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kita sudah membaca 2 perikop firman Tuhan yang menerangkan tentang peristiwa kelahiran Yesus. Yesus lahir, saudara, dari seorang perawan bernama Maria, dan waktu dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu, dia dilahirkan di sebuah kandang karena tidak ada tempat penginapan. Sebetulnya saudara, kalau kita baca Matius pasal yang pertama ayat ke-18 serta Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7, ini adalah penggenapan saudara dari nubuatan yang pernah diberikan 740 tahun sebelum peristiwa Natal, sebelum Yesus dilahirkan ke dunia. Apa yang terjadi saudara 740 tahun sebelumnya? Saat itu suku Yehuda sedang dikepung oleh bangsa Aram, saudara. Dikepung dari segala sisi, dari utara, selatan, timur, dan barat. Pasukan Aram dengan senjata mereka siap untuk menerobos, siap untuk menghancurkan, membinasakan seluruh suku Yehuda. Dan ini saudara membuat Raja Ahaz gentar, membuat seluruh suku Yehuda gemetar. Akhirnya Tuhan memberikan tuntunan melalui nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Memang saudara, kalau kita pelajari, kitab Yesaya ini adalah kitab yang paling banyak mencatat nubuatan mesianik atau nubuatan tentang Yesus Kristus. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya saudara, di tengah-tengah kepungan bangsa Aram, inilah pesan Tuhan. Inilah tuntunan Tuhan, pertanda dari Tuhan kepada Raja Ahaz dan seluruh suku Yehuda. Apa bunyinya saudara? Sesungguhnya seorang perempuan muda, dalam terjemahan asli lebih tepat saudara, seorang perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Coba saudara bayangkan kalau kita berada di posisi suku Yehuda saat itu. Kita sedang dikepung, kemungkinan genderang perang sudah berbunyi saudara. Ini sisa masalah waktu kapan ada penerobosan terjadi dan perang akan terjadi di antara suku Yehuda dan bangsa Aram. Lalu saudara, tiba-tiba pertanda yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya seolah-olah tidak ada hubungannya. Kita akan bingung saudara, karena nubuatan, pernyataan, suara Tuhan yang kita terima di tengah-tengah kepungan bangsa Aram sepertinya jauh dari kebutuhan suku Yehuda. Apa hubungannya bahwa nanti 740 tahun setelah peristiwa bangsa Aram mengepung suku Yehuda, dan tentu saat itu mereka belum tahu kapan akan terjadinya saudara, bahwa seorang perawan akan melahirkan bayi yang namanya Immanuel. Sepertinya tidak ada hubungannya saudara. Nubuatan tentang perawan yang akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel dengan keadaan suku Yehuda yang terkepung oleh musuh. Saudara, bagaimana bisa nubuatan ini menjadi tuntunan bagi suku Yehuda saat hendak menghadapi bangsa Aram? Jawabannya sederhana saudara. Matius pasal yang pertama ayat 1-3 dan ayat yang ke-6. Inilah
silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah, dari Tamar Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara, seharusnya waktu suku Yehuda menerima tuntunan Tuhan, pertanda lewat Nabi Yesaya, bahwa akan lahir seorang anak yang namanya disebut Immanuel dari seorang perempuan perawan. Walaupun sepertinya tidak ada hubungannya, mereka harusnya terima itu dengan iman, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Kenapa saudara? Karena Immanuel, karena Yesus Kristus itu lahir dari Raja Daud. Raja Daud saudara itu berasal dari suku Yehuda. Itu sebabnya saudara, Yesus disebut anak Daud. Daud berasal dari suku Yehuda. Seolah-olah nubuatan Nabi Yesaya saudara adalah seperti berikut. Hai engkau orang-orang di suku Yehuda yang sedang terkepung oleh musuh dari segala sisi, yaitu bangsa Aram yang hendak untuk membinasakan. Hari ini, walaupun engkau terkepung dan seolah-olah hendak untuk dibinasakan, engkau tidak akan kalah oleh musuhmu. Karena darimu, dari suku Yehuda, akan lahir seorang juru selamat dunia yang namanya disebut Immanuel. Hari ini Tuhan akan melindungi engkau dan membawa kemenangan kepada suku Yehuda. Saudara nangkap, suku Yehuda saudara tidak mungkin binasa hari itu. Kenapa? Karena dari suku Yehuda akan lahir juru selamat dunia. Sehingga nubuatan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya kepada mereka, harusnya mereka tangkap dalam roh, tangkap dengan iman, bahwa mereka hari itu tidak akan binasa. Karena 740 tahun setelah peristiwa peperangan itu, dari keturunan mereka, suku Yehuda, Yesus Kristus, Immanuel, akan lahir sebagai juru selamat umat manusia. Saudara, saya ingin katakan hari ini nubuatan yang sama itu Tuhan berikan kepada keluarga besar GBI Philadelphia. Bahwa oleh kelahirannya kita tidak akan dihancurkan, dibinasakan oleh iblis. Memasuki tahun yang baru, tahun 2023, tetap percaya, tetap berharap, tetap beriman bahwa Tuhan pasti menyertai. Karena namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Adakah saudara yang terima dengan iman, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya saudara. Yang pertama saudara, hadiah Natal yang Yesus berikan lewat kelahirannya, lewat peristiwa Natal adalah kita menerima perlindungan Tuhan. Kita menerima covering. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, percayalah bahwa kita menyembah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. 2000 tahun yang lalu dia lahir ke dunia, dan hari ini dia ada di dalam kita, lahir
di hati kita sehingga lewati lembah kita tidak takut bahaya, lewati air tidak dihanyutkan, lewati api tidak dihanguskan. Walaupun 10 rebah di sisi kita itu tidak akan mendekati kemah tempat tinggal kita. 2023 Tuhan pasti menyertai. Sekali lagi saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Kita lanjut saudara, Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Yang pertama, hadiah Natal dari Tuhan adalah kita menerima covering, perlindungan Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, setelah Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan menuntun Yusuf ayahnya untuk pergi ke Mesir, berteduh sementara pengejaran yang dilakukan oleh Raja Herodes. Setelah sekian waktu saudara, Tuhan kembali menuntun Yusuf untuk membawa istrinya Maria dan bayi Yesus kembali ke tanah Israel. Dan pada akhirnya seperti yang kita sudah baca saudara, Yesus tinggal di daerah yang bernama Nazaret. Supaya genaplah firman Tuhan bahwa dia disebut orang Nazaret. Kalau saudara pernah ke Israel, maka tour guide lokal akan menerangkan, menjelaskan bahwa sebuah pedesaan saudara atau sebuah perkampungan di Israel itu biasanya diberi nama Kefar di bagian depannya. Contoh misalnya Kapernaum, sebetulnya saudara itu adalah Kefar Nahum. Kefar adalah desa dan Nahum adalah nama seseorang. Sehingga kalau ada orang yang berkata dia tinggal di Kefar Nahum, artinya dia adalah orang yang berasal dari desa yang bernama Nahum. Sedangkan Nazaret sebetulnya itu bahkan lebih kecil dari sebuah pedesaan saudara. Sampai-sampai namanya tidak disebut Kefar, tapi langsung diberi nama Nazaret. Dan itu ada maknanya. Karena memang Nazaret ini sangat kecil saudara. Alkitab mencatat setelah Yesus lahir, dia dibawa ke Nazaret. Hari ini apa makna rohaninya untuk kita semua? Bahwa lewat kelahirannya, Yesus harus pindah ke Nazaret. Ke daerah yang begitu kecil, bahkan lebih kecil dari Kefar, dari sebuah pedesaan. Dan akhirnya dia disebut orang Nazaret. Jawabannya kembali ada pada nubuatan di kitab Nabi Yesaya. Kitab dengan nubuatan mesianik tentang Yesus Kristus yang paling banyak. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saya ulangi saudara. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara, kata Nazaret itu berasal dari kata neser yang dalam bahasa Indonesia artinya taruk. Mungkin saudara bertanya, apa itu taruk, Pastor? Taruk itu saudara bukan tunas. Tunas itu adalah benih di tanah yang tumbuh keluar, masih kecil, belum jadi pohon, itu namanya tunas. Bagaimana dengan taruk? Taruk juga saudara sebetulnya mirip dengan tunas, tapi perbedaannya dasarnya bukan tanah. Dasarnya adalah
sisa pohon yang sempat tumbang atau sempat ditebang. Taruk saudara adalah tunas yang tumbuh dari batang pohon yang pernah ada sebelumnya. Tapi sudah tumbang, sudah dikira orang mati, tiba-tiba muncul tunas yang baru dari sisa pohon tersebut. Sisa pohon itu namanya tunggul saudara. Jadi tunas yang muncul dari sisa tunggul itu namanya taruk. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam terjemahan The Message lebih spesifik saudara. The family tree of Jesus Christ, David's son, Abraham's son. Inilah pohon keluarga, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan saudara, dari pohon yang pernah ada tapi sudah ditebang, sisanya saudara adalah sebuah tunggul. Dan dari tunggul itu tumbuh sebuah tunas yang disebut taruk. Akhirnya taruk kecil itu tumbuh juga menjadi pohon yang besar. Saudara, pohon yang pernah ada itu gambaran Abraham. Dan tunggul yang tersisa itu gambaran Isai. Itu sebabnya disebut tunggul Isai. Dan taruk yang keluar dari tunggul itu adalah gambaran Daud. Akhirnya taruk itu menjadi pohon yang besar. Dari Daud lahirlah Yesus Kristus. Jesus, son of David. Yesus, anak Daud. Apa hubungannya dengan kita hari ini saudara? Tentang taruk yang kecil yang berarti neser, yang berarti Nasaret, tempat di mana Yesus dibesarkan. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, kalau kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa 2000 tahun yang lalu Dia lahir sebagai seorang bayi, tapi hari ini kita memastikan Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Maka kita adalah bagian dari pohon keluarga Yesus. Dalam Yesus saudara, kita juga keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima setiap penggenapan janji firman Tuhan. Philadelphia, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar supaya dia menjadi berkat. Saya percaya janji itu juga ada untuk setiap daripada kita. Masuk tahun 2023, Tuhan akan terus menyertai setiap saudara sekeluarga. Kita terus diberkati untuk jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan? Puji Tuhan saudara, tahun ini kita terus jadi berkat bagi keluarga, bagi kota dan kawasan. Begitu banyak pernikahan yang dipulihkan, begitu banyak generasi muda, generasi ilahi yang dibangkitkan. Kita menjadi berkat lewat pengajar-pengajar untuk guru-guru Kristen di kota Makassar. Kita berbagi kasih kepada panti asuhan, panti werda, dan panti rehabilitasi. Tuhan mengangkat jemaat-jemaat keluarga besar GBI Philadelphia menduduki posisi-posisi yang strategis untuk membawa dampak kerajaan surga bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita hari ini. Bahkan bagi kawasan, kita terus bergandengan tangan dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja dari berbagai latar belakang sebagai tubuh Kristus untuk terus mengerjakan amanat agung bagi
kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, hadiah Natal dari Tuhan Yesus yang kita terima lewat peristiwa Natal adalah kita menerima penggenapan janji Allah. Saudara dan saya, kita menerima covenant. Jemaat Philadelphia yang saya kasihi, mungkin tahun ini ada banyak hal yang saudara inginkan sebagai hadiah Natal namun belum tergenapi. Tapi ketahuilah, hadiah Natal yang terindah, the greatest Christmas present, Yesus lahir dan lewat kelahirannya, kita yang percaya ikut menjadi bagian dari pohon keluarga Abraham. Dan kita saudara berhak menerima penggenapan janji-janji firman-Nya. Kabar baiknya saudara, Tuhan yang berjanji itu setia. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak terlalu cepat, tapi dia selalu tepat waktu untuk menggenapi setiap janjinya. Percayalah, janji Tuhan atas kehidupan kita pasti kita alami. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, kalau kita baca dengan saksama garis keturunan dari Abraham hingga Tuhan Yesus dalam Injil Matius saudara pasal yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa dengan sengaja ada 4 wanita yang diikut sertakan dalam pohon keluarga Yesus, dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik saudara, 4 wanita ini dikenal dengan hal buruk dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah Tamar, ayat yang ketiga. Dia adalah wanita yang menipu dan intim dengan Yehuda, ayah mertuanya sendiri. Lalu yang kedua adalah Rahab saudara, dan juga Rut, ayat yang kelima. Rahab seorang pelacur di Yeriko. Rut seorang janda yang berasal dari negeri yang tidak mengenal Tuhan, dari Moab. Dan yang keempat saudara ada Batsheba, ayat yang keenam. Istri Uria yang Daud langgar dan ambil dengan cara membunuh suaminya. Pertanyaannya saudara, kenapa dengan sengaja 4 wanita ini dengan hal-hal buruk dalam kehidupan mereka, mereka ada di pohon keluarga Yesus. Mereka ada di silsilah keturunan Tuhan Yesus. Jawabannya sederhana saudara. Karena Tuhan ingin kita sadar, seancur apapun kehidupan kita, sebobrok apapun masa lalu kita, di dalam Yesus dia sanggup untuk memulihkan, dia sanggup untuk memberikan masa depan. Saudara, di dalam Yesus dia sanggup untuk mengubahkan yang hina jadi mulia, yang hancur kembali pulih, yang gelap jadi terang. Sungguh saudara, ini pun juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus lahir dengan satu tujuan, untuk menebus saudara dan saya dari upah dosa yang ialah maut. Setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap daripada kita. Segera dia akan datang untuk kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Hari ini saudara, yang ketiga hadiah Natal yang Tuhan berikan lewat kelahirannya, lewat peristiwa Natal adalah kita menerima seorang juru selamat. Kita menerima Christ. Saudara, dalam Yesus kita menerima jaminan hidup kekal. Dialah juru selamat yang 2000 tahun lalu lahir ke dunia untuk seluruh umat manusia. Tidak peduli seberapa hancur masa lalu saudara, tidak peduli seberapa bobrok kehidupanmu. Kalau engkau datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku mau jadikan engkau Tuhan dan juru selamatku. Ubah hidupku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Saya ingin katakan hari ini, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menjamah hidupmu. Dia akan mengubah keluargamu. Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Doa saya saudara, hari ini kita pastikan Yesus tidak lagi hanya lahir sebagai seorang bayi dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya Dia menjadi Raja dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Tujuan kehidupan kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini saudara belum punya jaminan hidup kekal, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkanlah dirimu untuk dibaptis, hubungi hotline gereja kita. Setelah itu saudara dimuridkan, bertumbuh, melayani Tuhan, memenangkan jiwa, setia ikut Tuhan. Sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Jangan tunda lagi saudara. Kalau engkau belum dibaptis hari ini, serahkan dirimu dibaptis. Saya percaya satu jiwa diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan keluarga. Saudara, hari ini firman Tuhan sederhana. Benar kita harus membawa hadiah persembahan kepada Tuhan. Our heart, our honor, our hand. Cinta kita kepada Tuhan, penghormatan, pujian, penyembahan kita kepada Dia. Hidup kita melayaninya. Tetapi sesungguhnya Dia yang terlebih dahulu sudah memberikan hadiah Natal kepada saudara dan saya. The greatest Christmas present. Kita menerima covering, perlindungan. Kita menerima covenant, pengenapan janji Allah. Kita menerima Christ, penyelamat dalam kehidupan kita. Kiranya di Natal 2022 ini, memasuki tahun yang baru, tahun 2023, iman kita semua dikuatkan kembali. Bahwa Tuhan akan melindungi umatnya. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia yang akan menyertai saudara sekeluarga. Seperti Dia berjanji kepada suku Yehuda tidak akan binasa. Janji yang sama ada untuk setiap saudara. Saudara tidak akan dibinasakan. Saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dari setiap janji firman yang Tuhan berikan, tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi. Karena di dalam Kristus kita juga bagian dari pohon keluarga Yesus. Kita bagian dari keturunan Abraham dan berhak menerima setiap pengenapan janji Allah. Sungguh Dialah juru selamat kita di dalam Yesus Kristus. Kita punya jaminan hidup kekal. Mari kita hidup untuk Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap daripada saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk rema firman di hari Natal ini. Kami tahu Tuhan, hadiah Natal yang terindah, yang termegah Engkau sudah berikan kepada kami. Kami menerima covering, covenant, and Christ. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau jadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk yang baru pertama kali terima Engkau Tuhan. Engkau jamah kehidupan mereka. Engkau pulihkan mereka, tuntun mereka untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Demikian juga untuk semua anak-anak-Mu yang sudah terus setia beribadah, setia melayani-Mu, setia ikut dengan rencana-Mu. Terus sertai setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, biar terus hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Natal. Saya dan keluarga mendoakan setiap saudara untuk menikmati berkat Natal yang luar biasa di tahun 2022 ini. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu
sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru, tahun 2023, saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merayakan Natal di tahun 2022 ini dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Ada ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang kami alami semua sebagai umat-Mu yang percaya. Tuhan, biar di ibadah Natal hari ini kami percaya apa yang menjadi doa-doa dari semua umat Tuhan, Tuhan kabulkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Hamba-Mu berdoa, memohon kasih anugerah daripada Tuhan, supaya setiap pribadi dan keluarga semuanya diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh keluarga boleh melayani Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik. Berkati setiap umat-Mu dengan kekuatan kesehatan. Memberkati setiap umat-Mu dengan damai sejahtera sukacita. Memberkati setiap keluarga demi keluarga dengan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati semua pekerjaan usaha dari setiap umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu ini diberkati dengan berkat yang terbaik. Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.